semuanya, perkenalkan nama saya Windy Aulia, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hakikat kebudayaan. Dalam hal ini, merupakan penyelesaian tugas saya dengan dosen Ibu Nessa Rizka Pangesti, SSMA. Pada presentasi kali ini yang membahas tentang hakikat kebudayaan, ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua, hakikat kebudayaan dan ilmu budaya dasar. Yang ketiga, dialektika manusia dan budaya. Yang keempat, kebudayaan adalah pedoman hidup manusia. Yang kelima, problematika kebudayaan bagi kehidupan manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga, akal pikiran untuk menjalani kehidupan di dunia. Dalam konsep Islam, hakikat manusia merupakan satu hakikat yang memiliki 2 dimensi, yaitu jasad dan jiwa atau roh. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Ada 3 eksistensi manusia menurut Salaman, yaitu yang pertama adalah eksistensi kultural. Eksistensi kultural adalah kesadaran manusia bahwa untuk tetap lestari dalam hidup dan kehidupan ini, manusia haruslah berusaha dan menaklukkan alam ini. Kesadaran inilah merupakan landasan pokok terciptanya kebudayaan manusia. Yang kedua adalah eksistensi sosial. Eksistensi sosial adalah kesadaran manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia. Manusia itu saling terhubung dengan manusia lainnya. Manusia saling bergantung dengan sesamanya. Kesadaran inilah merupakan dasar hakiki timbulnya masyarakat. Eksistensi religius ini adalah kesadaran manusia tentang keterhubungannya sebagai makhluk dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran inilah sebagai sumber adanya agama. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu hakikat kebudayaan. Secara etimologis, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi dan daya. Kata budi bermakna akal pikiran manusia, sedangkan daya adalah kemampuan. Dengan demikian, dapat diartikan hakikat kebudayaan merupakan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Edward B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture 1871 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ada 3 unsur wujud kebudayaan menurut Honigman, yaitu yang pertama adalah gagasan atau ide, yang kedua aktivitas atau tindakan, yang ketiga benda atau karya budaya. Adapun sifat kebudayaan, yaitu yang pertama, budaya terwujud dan tersalurkan oleh perilaku manusia. Yang kedua, budaya telah ada terlebih dahulu. Yang keempat, budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima, ditolak, dilarang, dan diizinkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu dialektika manusia dan budaya. Abraham Maslow mengidentifikasikan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah fisiologi. Fisiologi merupakan kebutuhan pertama atau kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, seperti makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman merupakan kebutuhan kedua setelah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, ingin hidup aman dan damai. Selanjutnya, manusia ingin bersosial dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat adalah penghargaan. Dalam berhubungan dengan orang lain, manusia itu ingin dihargai, seperti dihargai dalam berbicara dan lain-lain. Kebutuhan yang terakhir yaitu aktualisasi diri atau mengadakan dirinya sendiri di tengah komunitas sosialnya, seperti gotong royong dan lain-lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah peran kebudayaan bagi kehidupan manusia. Ada 6 peran kebudayaan bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama yaitu suatu pedoman hubungan antar manusia dengan kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain.
Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, sebagai pembeda manusia dengan binatang. Yang kelima, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Yang keenam, sebagai modal dasar pembangunan. Bahasan selanjutnya tentang problematika kebudayaan bagi kehidupan manusia. Ada 6 problematika kebudayaan bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Misalnya, kulit putih lebih unggul dari kulit hitam. Yang kedua, masyarakat terasing yang kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Yang ketiga, sikap etnosentrisme yang memandang sukunya lebih unggul dari suku yang lain. Yang keempat, hambatan karena faktor psikologi atau kejiwaan, misalnya relokasi pedagang. Yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru, misalnya suku Baduy. Yang terakhir adalah iptek yang disalahgunakan. Terima kasih dan sampai jumpa.